Di balik hiruk-pikuk ibu kota, ada kisah yang jarang terdengar. Sebuah kisah tentang tawa anak-anak, tentang semangat belajar yang tumbuh dari sepiring makanan bergizi. Inilah program makan bergizi gratis, sebuah ikhtiar yang bukan sekedar mengisi perut, tapi mengisi harapan. MBG bukan sekedar program sosial, ia adalah jembatan antara negara, sekolah, mitra usaha, dan masa depan anak-anak Indonesia. Dimulai sejak awal 2024 di sekolah-sekolah Jakarta, program ini menghadirkan makanan bergizi setiap hari untuk murid-murid dari berbagai latar belakang. Di balik layar, mitra penyedia makanan bekerja tanpa henti. Dari dapur ke ruang makan sekolah, dari penganggaran hingga pelaporan, semua dijalankan untuk satu tujuan: memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat dan siap belajar. Kejar Pemuda ingin mengobservasi tentang MBG di sekolah ini. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Kebetulan saya punya nama Hari Priyatna. Ya. MBG ini sejak kapan sih menerima bantuan? MBG ini dimulai sebelum Lebaran. Lebaran. Jadi menjelang puasa, 3 minggu menjelang puasa MBG baru mulai. Baru mulai ya. Kemudian saya dapat info dari CNBC Indonesia itu pada Januari 2025. Berarti memang agak terlambat ya. Kalau kita awalnya mau launching itu Januari. Launching Januari, kemudian diawali kegiatan MBG itu di akhir Januari. Jadi itu bilang kata Januari udah lewat kasarnya. Kemudian baru bulan Februari. Tapi alhamdulillah dengan launchingnya di bulan, hitungannya sih Februari awal hitungannya. Iya kan kita udah mulai puasa di bulan Maret kalau tidak salah kan? Iya itu. Apa menurut Bapak ada perubahan nggak sih pada siswa setelah menerima MBG ini? Banyak kendala dan keuntungannya. Keuntungannya siswa kita ini bisa merasakan makan yang sama, yang sama dengan teman-temannya. Itu keunggulannya itu alhamdulillah. Jadi mereka itu merasakan yang siswa yang tidak punya, merasakan juga makanan yang bagus, baik dan bergizi. Siswa yang mungkin yang punya ada sering di rumah, ya kan, menambah satu keanekaragaman bersama makan di sekolah itu aja. Jadi memang menekan akal kesenjangan bergizi ya? Iya, antara teman-temannya kadang-kadang mereka yang sering makannya enak, dengan dia berbagi. Udah nih, nambah nih, ayamnya buat kamu gitu, susunya buat kamu. Jadi mereka yang tadinya tidak pernah begitu, akhirnya sekarang merasakan sama makannya. Selanjutnya, bagaimana sih sistem pendistribusian? Kita ini kerjasama dengan komite sekolah. Jadi kita libatkan cara pembagiannya. Kita buat bentuk piket per kelas itu 6 orang, ambil rantang di bawah, diterima oleh Karaka atau dan komite. Kemudian komite mencatat jumlah siswanya, disuntikannya ke kelas dan makan bersama di kelas diawasi oleh Bapak Ibu guru. Mungkin tadi lihat di gedung A ya. Cara pendistribusinya, kemudian cara makannya di kelas. Sudah sistematis berarti ya, Mas? Iya. Apakah ada kendala teknis selama pelaksanaan program ini? Kendala teknis sih untuk sementara ini tidak ada. Tidak ada. Mungkin awal-awalnya saja. Karena awal-awalnya itu kan karena memang dia tidak terbiasa makan bersama. Yang tadinya dia makannya itu bisa makan setengah jam satu orang, ya kan? Sekarang udah mengikuti irama dengan teman-teman yang paling lama 10 menit makan kelar gitu. Ya kan ada waktu apa udah ditentukan? Bukan waktu tertentu ya. Kan anak itu kan modelnya banyak nih ya. Ya, satu kelas itu beraneka ragam. Ada makanan cepat, ada makanan lama gitu. Yang bisa makan lelet yang tertinggalan gitu kan. Sehingga terbiasa lah, lama-lama saya kasih waktu 20 menit kalian makan ya. Terbiasa jadinya, akhirnya maka yang tadinya lambat makan sekarang cepat makan. Selanjutnya, apakah pihak sekolah dilibatkan dalam komunikasi pengawasan? Iya dong, otomatis. Terutama guru BP, kemudian UKS,
kantin kita libatkan semuanya. Jadi kantin pun kita libatkan, karena harus tidak boleh ada MBG ini berbenturan dengan kantin. Ya kan, makanya kita buat jadwal. Kalau MBG ini makannya jam 9, kantin jam 2 laku. Maka saya buat jadwal itu anak makan itu jam 11. Setelah mereka istirahat kedua makan, kita koordinasi sama kantin juga kita libatkan. Tolong ya, jam istirahat kedua khusus anak-anak buat makan. Jadi mereka dagangnya itu kalau jam kedua istirahat, mereka hanya minumnya aja. Selanjutnya, menurut Bapak kualitas makanan yang diberikan itu bagaimana? Tiap hari kan berbeda, kan bergizi ya, 5 pasar dewa sempurna. Memang ada semua itu. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, gizinya ada, bagus. Iya. Jadi anak-anak juga merasa yang tadi saya awal bilang, yang tadi orang nggak punya jadi merasakan, oh ternyata makan lengkeng itu enak loh. Makan buah ini, jeruk ini enak loh, sunrise dan sebagainya. Jadi kualitasnya makin baik, lama makin baik. Tapi tadi saya dengar bahwa ada beberapa siswa yang mengatakan makanannya kurang enak. Apa nanti kedepannya ada masukan dari pihak sekolah untuk mitra? Jadi gini, saya katakan tadi kan anak kita kan beraneka ragam. Saat dia launya itu ikan, dia masih komentar nggak enak nih launya, kadang nggak doyan. Jadi mereka launya dikasih ke temannya. Ada juga ayam ada ayam goreng, ada ayam sayur, ada ayam yang di kecil-kecil itu mereka tuh ada yang suka dan enggak juga. Kalau dia ayam sayur, mereka nggak suka tuh. Jadi yang suka, yang nggak suka dikasih ke yang sukanya gitu. Dia ayam bakar, mereka suka semua. Jadi kita tidak bisa menyatakan itu nggak enak, itu hanya sedikit aja. Tanpa saya steak, kalau kamu nggak suka, kasih ke yang lainnya, ke temannya. Nanti besok giliran kamu kalau kamu kasih. Iya. Nah kemarin ikan kan ada ikan kering, ikan pelet kering. Minggu lalu ikan itu dibuat sayur. Anak-anak kan komplain tuh. Saya laporan, tolong kalau ikan jangan di sayur, digoreng aja gitu. Gitu sulit katanya. Itu ada aksi? Ada langsung. Jadi kalau kekurangannya kita telepon, besoknya akan berubah. Iya. Pernah amis tuh satu kelak amis gitu. Karena kan ikan kalau di sayur itu kan amis, bau, menyengat. Nah itulah yang membuat anak itu, oh tolong dong Pak ini ikannya gitu. Mungkin terakhir, apa harapan Bapak? Harapan saya sih ya terus berjalan MBG ini ke depannya, karena membantu kesejahteraan untuk siswa sendiri. Kita kan di sini ada 2, SMP Negeri 29 reguler dan SMP terbuka yang siang. Terutama yang siang inilah, yang terutama anak-anaknya itu memang tidak mampu. Dari siswa itu sendiri, dia bekerja. Setelah dia bekerja kan dia sekolah jam 1 masuk. Jadi mereka benar ada yang nambah 2-3 langsung begitu. Kita kasih. Karena memang dia malah nggak pernah makan enak. Sebelum MBG, saya wajibkan anak bawa makanan dari rumah. Saya dikomplain orang tua siang, Pak, jangan bawa makanan teri, saya nggak pernah makan. Nah dari itulah, kalau MBG ini di stop, bagaimana di depan yang siang? Ya kan gitu. Yang siang itu harganya ya di bawah rata-rata. Iya, karena pendaftarannya itu nanti di bulan Agustus dia sifatnya orang nggak punya lah. Kita lihat orang nggak mau. Perbedaannya itu aja. Ya. Mungkin itu saja dari pertanyaan dari saya. Siap. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak. Oke. Terima kasih. Siap. Udah? Cukup ya? Cukup Pak. Apa nih? Ini hadiah kecil dari kami Pak. Oh, dipotong kami ini. Ya, Pak. Gimana sih soal alokasi dan distribusi dana terkait MBG ini? Jadi gini, buat penyaluran dana bantuan makanan bergizi itu semuanya non tunai, alias low transfer bank. Tapi sebelum dana itu cair, ada beberapa tahapan dulu yang harus kita lewatin. Yang pertama, mitra itu wajib lapor dulu. Laporan itu berupa bukti, distribusi makanan kayak foto, daftar penerimanya, atau suppliernya, sampai invoice juga.
semuanya itu harus di-upload lewat sistem. Yang kedua, setelah laporan dimasuk ya, baru deh itu dinas pendidikan atau Pemda bakal memverifikasinya. Kalau datanya udah oke, dananya bakal ditransfer ke rekening mitra. Biasanya sih proses makan waktunya itu sekitar 5-10 hari kerja gitu. Nah, sistem ini juga ada di dasar hukum yang kita ikutin Permendikbud itu yang ngatur soal penyaluran dana bantu pendidikan. Jadi semua serba jelas dan gak asal-asalan gitu. Gimana itu pelaporan keuangan gitu agar dari pemerintah dana itu bisa cair ke mitranya? Untuk laporan kita pakai format dari Kemenq. Inputnya di aplikasi khusus namanya Siskodes. Nah, mitra itu juga wajib lampirkan novas dari supplier, bukti distribusi dan laporan keuangan dari audit internal. Terkait audit internal, gimana sih kayak audit dan pemeriksaannya gitu? Audit juga rutin ya dilaksanakan tiap 6 bulan, biasanya dari BPKP dan Inspektorat. Tapi ada juga yang secara mendadak, jadi tim bisa langsung ke sekolah dan tempat mitra atau dapur tanpa pemberitahuan. Kalau ditemukan pelanggaran apalagi korupsi, makanannya yang sangat buruk, sanksinya tegas, bisa ya lewat administrasi bahkan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 gitu. Di penggunaan dana gitu, itu gimana cara ngeceknya? Atau nggak gimana tuh cara dilacaknya? Agar dana nih tepat sasaran gitu untuk beli makanan, untuk beli segala macam. Dana yang dipakai itu bisa dilacak lewat aplikasi digital pastinya. Semua pengeluaran ada rinciannya, misalnya beli telur, beras, atau sayur. Bahkan sampai struk belanjanya itu ada. Terus juga ada verifikasi lapangan juga. Jadi dinas bakal tanya langsung tuh ke siswa atau guru buat cocokin antara laporan dan kenyataannya seperti itu. Keterbukaan informasi, oke. Gimana kalau untuk keterbukaan informasi yang tadi saya bilang ini terkait program ini biasanya? Suka banget ya pasti. Ya. Kita bisa lihat mengakses lewat info Kemendikbud gitu. Nah, di sekolah pun wajib gitu pasang laporan keuangan minimal selama 30 hari di papan pengumuman seperti itu. Kalau dari sisi mitranya ini, apa sih kayak tantangan paling berat sebagai mitra gitu? Yang paling sering sih itu ada dua ya. Pertama ya pasti soal pencairan dana. Kadang tuh telat sekali karena proses administrasinya ribet banget emang. Prosesnya itu. Jadi kita coba perbaiki dengan sistem pelaporan elektronik yang lebih simpel dan cepat gitu. Yang kedua soal harga dan bahan pangan. Harga-harga bahan pokok tuh sering naik. Ini ya, kalau dana telat gitu, itu apa gitu yang harusnya biasanya dilakukan oleh mitra gitu kalau pencairan dananya telat? Ada dua hal yang biasa kita lakukan. Yang pertama, pinjam ke bank yang kerja sama pemerintah. Jadi ada skema khusus kayak semacam pinjaman jangka pendek dulu gitu. Yang kedua, dari dinas pendidikan. Biasanya ngasih surat ke sekolah. Isinya tuh ngasih tahu kalau penyaluran dana itu ditunda gitu. Jadi pihak sekolah juga ngerti gitu situasinya. Kalau harapan nih, apa sih gitu? Harapan dari mitra ke pemerintah sendiri gimana gitu biar program ini bisa lanjut jalan makin bagus atau gimana? Ya, yang kita harapkan sih nilai bantuannya bisa sesuaikan sama kondisi ya. Terutama kalau bahan pokok naik karena inflasi. Ya juga kita juga pengen ada pelatihan buat mitra. Misalnya workshop soal manajemen keuangan dan gizi. Biar semua mitra tuh lebih paham gitu cara ngejalanin program makan bergizi gratis ini. Harapan saya buat MBG kualitasnya ditambahin lagi buat kita supaya bergizi lagi dan tubuh merasa lebih sehat dan bugar. Terima kasih Pak Prabowo. Program ini bukan sekedar berbagi makanan, ia membangun rasa tanggung jawab bersama. Guru yang peduli, mitra yang jujur, dan siswa yang tumbuh sehat adalah rantai yang saling menguatkan. Namun, keberlangsungan program ini bergantung pada hal seperti kolaborasi berkelanjutan dan transparansi dana. Mari terus dukung program makan bergizi gratis. Mari jaga masa depan mereka. 1 piring makan, 1 anak sehat, 1 harapan tumbuh. Ya udah.